Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Di video ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang transformasi geometri, tepatnya bagian kedua ya. Nah, di sini kita akan bahas transformasi yang pertama, yaitu translasi atau pergeseran. Nah, di sini kita akan bahas dulu pergeseran titik ya, bagaimana cara kita menggeser titik dan bagaimana hasil dari pergeserannya. Kita saksikan sama-sama. Oke, di video ini kita akan bahas materi transformasi geometri yang pertama, yaitu tentang translasi atau pergeseran. Nah, di sini akan saya bahas poin pertama dulu, teman-teman, yaitu pergeseran titik ya, pergeseran titik. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi gini, yang namanya titik ya dalam dua dimensi, gitu. Dalam dua dimensi, saya tulis pakai ini aja ya. Oke, dalam dua dimensi, saya perbesar dulu hurufnya. Oke ya. Dalam dua dimensi, gitu ya, pergeseran dapat dilakukan pada dua arah, dalam dua arah ya, dua arah. Yang pertama itu adalah arah horizontal. Yang kedua adalah arah vertikal, gitu ya. Artinya arah horizontal ini bisa kita sebut dengan searah sumbu X, gitu ya. Kemudian untuk arah vertikal ini bisa kita sebutkan searah sumbu Y, gitu. Jadi kalau yang horizontal berarti ke kanan ke kiri, kalau vertikal itu atas bawah. Nah, tentunya dalam hal ini translasi atau pergeseran yang searah sumbu X, gitu ya, yang searah sumbu X nanti di sini akan berpengaruh, akan mengubah nilai X dari objek ya, objek. Misalkan di sini kita sebut aja titik ya, titik aja dulu. Jadi di sini mungkin kita awali dengan pergeserannya titik saja dulu ya, teman-teman. Jadi nggak yang garis dulu ya, tapi kita mulai dengan yang titik dulu supaya nanti bisa dapat konsepnya. Setelah itu nanti baru kita eksplorasi lagi bagaimana cara mentransformasikan atau mentranslasikan objek yang bukan titik atau yang berupa garis gitu. Nah, kemudian untuk yang vertikal tentunya di sini yang vertikal di sini pasti nanti akan mengubah, gitu ya, akan mengubah nilai dari nilai Y dari objek tersebut, gitu, dari objek atau titik. Nah, contohnya seperti apa, teman-teman? Misalkan gini, ini contoh kasarnya aja ya. Saya punya sebuah titik di sini, gitu ya, punya sebuah titik di sini. Ini saya tuliskan A, gitu ya. A-nya ini koordinatnya adalah 2,3. Kemudian saya geser searah mendatar, ya, mendatar misalkan 3 ke kanan, 1, 2, 3 satuan ke kanan, gitu ya. Kemudian pindah ke atas, geser lagi ke atas, 1, 2, 3, 4 misalkan gitu, 4 satuan ke atas. Maka nanti titik akhirnya akan menjadi di sini ya. Nah, misalkan saya kasih warna hitam di sini. Ini kita sebut dengan A aksen, teman-teman. Jadi A aksen ini adalah titik A yang sudah dikenai oleh transformasi. Dalam hal ini transformasinya adalah translasi ya. Nah, titik A-nya ini berapa jadinya? Koordinatnya perhatikan 5,7 berarti sini ya. Ini 7. 5,7. Nah, sekarang kita perhatikan teman-teman sama-sama. Di sini titik A ini, A-nya ini adalah 2,3 gitu ya. Kemudian digeser
digeser atau ditranslasikan dengan dua cara, yaitu 3 langkah ke kanan. Ya, dalam hal ini berarti yang ke kanan ini adalah searah horizontal gitu ya, horizontal. Kemudian 4 langkah ke atas, dalam hal ini bisa kita sebut dengan arah vertikal, ya, arah vertikal. Sekarang kita bandingkan dengan hasilnya teman-teman. A aksennya itu adalah 5,7. Nah, perhatikan, 3 ke kanan di sini mengubah nilai X ya dari 2 menjadi 5. Ini berarti 3 satuan berubahnya gitu ya. Plus 3 satuan gitu. Kemudian 4 satuan ke atas. Kemudian 4 satuan ke atas ini mengubah koordinat atau mengubah nilai Y dari 3 menjadi 7. Artinya di sini adalah plus 4 satuan gitu ya. Nah, berarti bisa kita simpulkan teman-teman semua, nilai dari pergeseran ini nanti akan mempengaruhi perubahan dari titik ini selaras dengan nilai dari pergeserannya gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, berarti yang 3 ini nanti akan mengubah nilai X menjadi 3 satuan gitu ya. Jadi dari 2 bertambah 3 jadinya 5 karena bergeser ke kanan gitu ya. Kemudian 4 ke atas ini juga sama, akan mengubah yang Y-nya karena ini arahnya vertikal gitu ya. Berarti nanti akan mengubah nilai Y-nya gitu. Nah, sekarang kalau kita coba lagi eksperimen teman-teman ya. Kita geser A-nya ini ke kiri. Coba ke kiri ya. Berarti 1, 2, 3, 4. Misalkan 4 satuan ke kiri. Kemudian saya belok ke bawah. 1, 2, 3 gitu ya. Maka nanti di sini saya tulis A double aksen aja teman-teman ya. Artinya biar membedakan di sini. Ini titiknya adalah min 2,0. Nah, sekarang kita coba cek lagi ya. Ketika saya punya A-nya 2,3, kemudian digeser ke mendatarnya berarti 4 satuan ya. 4 satuan ke kiri, kemudian 3 satuan ke bawah. Gitu ya. Dengan catatan berarti yang ke kiri ini adalah searah horizontal, kemudian yang ke bawah ini adalah searah vertikal. Gitu. Nah, berarti kita lihat di sini hasilnya A aksennya menjadi apa? Min 2,0. Nah, sekarang kita perhatikan teman-teman, dari 2 ke min 2 ini bergeser 4 satuan gitu ya ke kiri, maka nanti akan berkurang teman-teman. Berkurang 4. Jadi 2 dikurang 4 nanti jadinya adalah min 2. Kemudian yang 3 ini pun karena bergesernya ke bawah berarti ke arah negatif gitu ya. Nah, ini aja berkurang 3 nilainya. 3 berkurang 3 menjadi 0 gitu. Nah, berarti kita bisa simpulkan sama-sama teman-teman bahwa yang namanya translasi ya, pergeseran translasi ini bisa kita tulis dalam bentuk matriks ya. Jadi pergeseran bisa ditulis dalam bentuk matriks ya, kolom. Matriksnya seperti ini. Kita tulis di sini adalah A, di sini B teman-teman ya. Nah, A ini bisa kita sebut dengan arah horizontal ya. Kemudian B ini nanti bisa kita sebut dengan arah vertikal. Oke. Nah, nanti kasusnya akan ada 2 macam. A-nya ini bisa dia positif, bisa dia negatif. Kapan A-nya itu positif? Jika digeser ke arah kanan. Gitu ya. Nah, kapan A-nya negatif? Jika digeser ke arah kiri. Gitu. Nah, yang B pun sama, nanti ada 2 kasus di sini. Bisa B-nya itu positif. Kapan dia positif? Karena vertikal berarti geser ke arah atas. Kemudian dia negatif kalau geser ke bawah. Gitu teman-teman. Ya. Nah, jadi
matriks translasi ini bisa dibentuk, bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini, matriks kolom A, B gitu ya. Nah, kalau A-nya positif maka digeser ke kanan, kalau negatif geser ke kiri dan seterusnya gitu. Nah, kemudian untuk mencari bayangannya teman-teman, boleh kita tuliskan seperti ini. Untuk mencari bayangannya ya. Jadi X aksen Y aksen ya itu sama dengan X Y ditambah dengan A B gitu ya. Nah, jadi ini adalah cara untuk mencari bayangan dengan cara translasi. Nah, gitu dia. Dan ini harus diingat dengan baik teman-teman ya. Jadi ini adalah untuk translasi titik atau pergeseran titik. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, supaya lebih jelas mungkin kita ambil salah satu contoh soalnya ya. Soalnya di sini misalkan saya besarkan dulu hurufnya. Oke, sebuah titik. Misalkan saya punya sebuah titik P gitu ya. P-nya itu misalkan adalah 3,5 gitu. Di sini akan saya geser teman-teman. Akan saya geser, akan ditranslasi atau akan digeser ke atas 3 satuan, kemudian ke kiri 4 satuan. Kira-kira bayangan akhir dari titik P adalah berapa? Nah, gitu ya. Contoh soalnya misalkan seperti itu. Nah, gimana cara menjawabnya? Kita perhatikan teman-teman, di sini kita punya sebuah titik P 3,5 gitu ya. Jadi ini bisa kita sebut P 3,5 ini kita sebut sebagai objek ya, objek translasi ya, objek translasi. Nah, kemudian kita perhatikan pergeserannya itu adalah 3 satuan. Digeser ke atas 3 satuan gitu ya. Kemudian ke kiri 4 satuan. Maka di sini nanti bisa kita tuliskan matriks atau faktor ya, bisa kita sebut dengan faktor translasinya. Itu adalah min 4 3. Jadi jangan sampai tertukar teman-teman ya. Jadi yang di atas ini adalah bagian yang horizontalnya, yang bawah ini adalah yang vertikalnya. Jadi ini adalah yang bagian horizontal. Karena nanti selaras dengan X ya di sini. Selaras dengan X gitu ya, bersesuaian dengan X. Kemudian yang bawah ini adalah yang vertikal karena nanti selaras dengan Y-nya atau bersesuaian dengan Y-nya. Oke, kenapa ini negatif? Karena digesernya ke kiri gitu ya, ke kiri 4 satuan. Maka secara horizontal ke kiri itu kan berarti negatif. Nah, kenapa di sini positif gitu? Karena digesernya ke atas gitu ya, secara vertikal ke atas itu berarti nilainya adalah positif. Nah, kemudian gimana cara mencari nilai P aksennya atau bayangannya? Boleh kita tulis seperti ini teman-teman. Kita punya rumus bahwa X aksen Y aksen itu sama dengan XY ditambah dengan AB. Nah, XY ini adalah objeknya, yaitu berarti berapa? 3 min 5. Ditambah dengan AB. AB-nya itu berapa? Dia adalah matriks translasinya, yaitu min 4, 3 gitu ya. Maka hasilnya berapa ini? Min 1 dengan min 2. Oh, berarti kesimpulannya P aksennya gitu ya. P aksennya atau bayangan titik P-nya itu adalah min 1, min 2. Gitu dia. Oke teman-teman, itu dia pembahasan singkat mengenai translasi titik atau pergeseran titik ya. Kalau misalkan sekiranya